Jamu atau loloh belakangan menjadi primadona di tengah pandemi. Banyak jenis loloh mulai diramu dan diperdagangkan di pasaran untuk menjaga stamina. Jika dulu Desa Nagesepe di Kecamatan Buleleng dikenal karena lukisan wayang kaca, belakangan ini muncul produk baru berupa loloh Kampung Naga. Berbagai jenis loloh diramu untuk meningkatkan stamina serta manfaat kesehatan lainnya. Adalah Komang Ari Rediase, pemuda 21 tahun yang mulai melanjutkan warisan leluhurnya meramu loloh untuk kesehatan. Sejak kena PHK 3 bulan lalu, pemuda berbintang Aries ini mulai melihat peluang untuk bertahan hidup. Ia pun mencoba berdiskusi dengan sang ayah yang memang memiliki keahlian meramu loloh. Bahan ramuan loloh banyak tumbuh di sekitar halaman rumahnya yang berlokasi sebelah barat jalan perbatasan Desa Nagesepe dengan Desa Padang Bulie. Banyak bahan loloh yang mulai langka justru tumbuh, meliputi daun isap getih, daun isap nanah, daun tapak liman, serta bahan loloh lainnya. Yuk, pertama-tama kita masukkan dulu daun serikayu, terus ditumbuk dia sampai halus. Kita masukkan terus ditumbuk sampai halus juga. Juga ditumbuk sampai halus juga. Sudah di gini, nanti tinggal diisi air dan direbus. Kita angkat dulu dari penumbukan. Ini dia hancurnya. Ditumbuk sampai hancur juga. Sudah hancur semua bahannya, kita masukkan seri. Banyak sih. Juga ditumbuk sampai halus. Prosesnya di perebusan. Juga sampai halus. Setelah hancur kita angkat. Nanti tinggal proses perebusan. Daun payu tumbuk sampai halus. Sudah hancur, kita masukkan daun belimbing tanah sama juga ditumbuk sampai hancur.
gamongan. Tiga hancurkan sampai halus. Kita angkat, setelah itu proses perebusan. Jadi hasil tumbukan akar alang-alang dan bahan herbal lainnya kita masukkan ke dalam panci yang sudah mendidih. Masukkan semua. Ambil dulu itu macam campur dengan mendidih, kita saring supaya tidak ada gitu ampas yang tersisa. Hingga kini loloh yang dihasilkan sudah mulai dikenal di Desa Nagesepe dan sekitarnya. Sehari, loloh yang dijual laku 10-15 botol. Untuk menembus pangsa pasar, Ari berjualan dengan cara cash on delivery (COD). Setelah itu, saya berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang untuk mengisi kehidupan ini, untuk beli makan dan seterusnya. Setelah saya sharing sama Pak Mekel, sharing sama dia memberikan motivasi untuk melanjutkan usaha bikin loloh ini. Ari Rediase yang alumni SMK Negeri 3 Singaraja mengakui jika produk yang dihasilkannya belum bisa memanfaatkan kemasan yang lebih baik. Namun Ari berjanji jika keuangan memungkinkan dia akan segera mematenkan produk serta membuat labeling dan mendaftarkannya pada Dinas Kesehatan. Menjualnya sampai keluar kota ataupun sampai luar daerah lah. Itu sih harapan saya. Nanti jika ini terus berlanjut sampai kalau rencana sih pasti Pak, supaya itu steril. Saya berusaha untuk mencarikan bahan-bahan yang steril seperti botol kaca, tidak menggunakan botol plastik. Terus juga nanti rencana saya ke depan untuk mematenkan ini resep dari turun-temurun ini. Seperti ya mau pakai label, mau pakai giniin mendaftarkan produk saya ke dinas. Gede Swendre, 54 tahun menuturkan bahwa keahliannya meramu jamu didapatkan secara turun-temurun. Berbagai bahan loloh ditanam pada lahan tempatnya menggarap kebun milik keluarganya. Di tiang ngai loloh punike wonten saking dadong di tiang, sampun kenten memen di tiang, ampun kenten di tiang, mungkin indek kewentanan corona pianak di tiang nenten bersidayang dan boleh gegayan, mungkin ipun bina di tiang ngelanjutang sekadi mekarya ngawe loloh puniki kenten.
Gede Suendra, mantan sopir Jawa Bali yang sejak lama beralih profesi, menuturkan beberapa jenis ramuan yang telah dipraktekkan dan dirasakan manfaatnya sejak lama. Suendra mengakui jika manfaat loloh adalah mencegah penyakit, bukan mengobati. Nomor 1, akar alang-alang dicampur dengan tampak liman dan blimbing tanah, daun serikaya. Guna pencegahan, kalau dari akar alang-alang itu adalah untuk memperlancar kencing atau ginjal. Daun serikaya punika untuk pencegahan andai kata wenten penyakit kadar gula bisa disembuhkan. Dicampur dengan tampak liman utawi akarnya itu untuk memperlancar adalah peredaran dari darahnya. Dan untuk pengasaman itu yang pakai bukan asam tetapi belimbing tanah. Nah, itu untuk akar lalangnya. Sudah itu untuk kunyitnya, kunyit untuk pencegahan yaitu antibiotik dan memperbaiki perut, memperlancar buang air besar. Nah, itulah yang pakai kunyit dicampur dengan asamnya blimbing tanah ditambah akar niki tampak liman juga. Dan untuk jamu yang ketiganya niki yang pakai dari gamongan. Gamongan ada 2, yaitu gamongan kedis. Istilah kalau Jawanya dipakai jahe pahit ditambah dengan asam, itu untuk situasi kalau badan yang panas bisa menurunkan yang panas, dan kalau yang dingin bisa mengangkat menjadi stabil. Dan lagi ini tambahan lagi 1, yaitu temulawak ditambah jahe untuk memperkebalkan tubuh, yaitu zaman corona sekali mangkin niki titiang campur nike, tapi bahannya ditampur dengan serai ditambah dengan gula batu atau madu. Kepala Desa Nagesepe, Iwayan Sumeken, mengaku akan memotivasi warganya untuk dapat membangun desa melalui industri rumah tangga. Kami juga selaku pemerintah desa memberikan suatu motivasi dan ide-ide ini supaya tidak hanya berhenti dalam masa pandemi ini, termasuk juga nanti ke depannya usaha-usaha dari pemuda desa ini semakin bangkit di Desa Nagesepe ini. Artinya kita itu tidak hanya mengandalkan dari pekerjaan yang lain, termasuk kita sebagai di sini bisa memanage langsung, termasuk jadi owner, termasuk jadi seorang pengusaha juga. Ini artinya nanti kalau bisa dikembangkan itu tidak hanya kita saja yang menikmati secara secara individu, termasuk juga nanti bisa untuk mengangkat citra dan nama desa itu sendiri. Kades Nagesepe, Iwayan Sumeken, akan berupaya menjembatani kebutuhan warganya untuk bisa berusaha dengan nyaman sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Memang dari kemasan awal kita masih menggunakan untuk seperti botol plastik. Memang dari pemerintah provinsi kabupaten itu sudah tidak diizinkan untuk menggunakan botol plastik ini, yang nanti kita kedepannya akan menjadikan akan mencarikan solusi bagaimana kemasan ini biar bisa untuk steril. Mungkin kita akan menggunakan untuk botol yang lebih bagus lagi, yang seperti mungkin botol kaca lah nanti ke depannya, supaya juga program dari Bapak Gubernur, program dari Bapak Bupati kita ini bisa sinergi antara apa yang kita laksanakan supaya kemasan dari loloh yang ada di Desa Nagesepe ini tidak menyalahi aturan dari aturan dari Bapak Gubernur dan juga dari Bapak Bupati. Karena loloh ini makanya kami angkat dengan nama Loloh Kampung Naga. Artinya Kampung Naga di sini kita ngambil nama dari Desa Nagesepe itu sendiri supaya nanti juga gampang untuk mengingatnya kemana nanti untuk mencari loloh, ternyata sudah ada Kampung Naga ini. Nah, walaupun sekarang ini dalam kemasan belum ada label namanya, mungkin nanti kita akan usahakan bersama Komang Ari di sini untuk mencarikan
label dan juga termasuk juga botol steril itu, supaya loloh ini bisa nanti kita pasarkan di luar daripada desa kita sendiri, termasuk juga nanti kalau bisa nanti ke seluruh Bali, loloh Kampung Naga ini bisa kita sajikan itu.